Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Kembali bersama saya Valentinus Reza. Hari ini Midnight Live memasuki episode ke-86. 1.999.914 episode lagi menuju episode 2 juta. Masih jauh ya. Penonton happy banget. Udah dekat akhir bulan ya. Udah mau gajian. Ingat, lebih baik gaji besar asal halal daripada gaji kecil tapi halal. Kok sama aja. Sama aja ya. Ya intinya lebih baik gaji besar. Jangan lupa menabung ya penonton. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama kita malam ini masih seputar kasus korupsi. Pasangan korup mantan wali kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri resmi dapat tiket VIP. Bukan tiket konser, bukan juga voucher menginap di resort, tapi tiket VIP staycation di balik jeruji besi. Karena kalau manusia besi Iron Man. Keduanya terbukti main kotor di proyek barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi sampai urusan pengaturan proyek semua digarap dengan semangat gotong royong ala keluarga harmonis. Kalau pasangan lain kompak bikin konten Instastory, Ita dan Alwin lebih memilih kompak korupsi. Bukan keluarga cemara ini, tapi keluarga tercemar. Tercemar korupsi. Majelis hakim bilang Ita dan Alwin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bareng-bareng. Bukan sekali dua kali tapi berlanjut. Bukan kebetulan, bukan khilaf, tapi emang ketagihan. Awalnya saya coba-coba, lah kok enak. Besok pagi saya coba lagi, lah kok makin enak. Lanjut korupsi. Hukuman pun dijatuhkan, Mbak Ita kena 5 tahun penjara plus denda 300 juta rupiah, subsidi kurungan 4 bulan. Suaminya Alwin dendanya sama, cuma lebih lama yaitu 7 tahun penjara. Couple goals banget ini ya. Serasi pas korupsi seirama dalam bui. Bisa aja saya. Vonis ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa. Jaksa minta 6 tahun buat Ita, 8 tahun buat Alwin plus denda 500 juta rupiah masing-masing. Hakim kasih diskon setahun. Ada diskon. Kasus Mbak Ita dan Alwin semua bermula dari keterlibatan mereka dalam 3 perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkot Semarang. Nilainya pasti miliaran. Iya dong. Mana ada koruptor main 1.000-2.000 ya? Kayak nyolong gorengan. Buat mereka korupsi jangan tanggung-tanggung. Betul. Sekalian banyak biar bisa beliin yayang tas mewah, beliin tanah, beliin mobil, dan tiket jalan-jalan ke Eropa. Toh kalau ketangkep paling banter masuk penjara, minimal masih ada sisa. Orang undang-undang perampasan asetnya aja belum ada. Kasus pertama yang menjerat Ita dan Alwin adalah pengaturan penunjukan langsung proyek pengadaan meja kursi fabrikasi untuk SD tahun 2022-2023. Harusnya anak-anak dapat bangku sekolah yang kokoh buat menopang masa depan. Bangkunya patah yang kokoh saldo koruptornya. Dari proyek ini Ita dan Alwin menerima suap 2 miliar rupiah. Dari Direktur PT Cimader 777 Martono dan bos PT Deka Sari Perkasa Rahmat Utama Jangkar. Uang yang mestinya dipakai buat pendidikan malah dimakan. Begitu duit mendarat, Ita dan Alwin langsung bergerak mengatur supaya Dinas Pendidikan menunjuk perusahaan Jangkar sebagai pemenang proyek. Modusnya terang benderang, Anda bayar proyek lancar. Jangan biarkan ada proyek lewat tanpa setoran. Betul. Kalau orang normal bilang no pain no gain. Normal. Mereka lebih cocok pakai moto no duit no dong. No dong jatah proyek.
Kasus kedua lebih absurd lagi. Semua bermula dari insentif pegawai Bapenda. Normalnya insentif itu emang hak mereka. Bonus lah ibaratnya, karena kerjanya bagus. Tapi masalahnya Mbak Ita nggak rela insentifnya sebagian wali kota atau insentifnya sebagai wali kota itu lebih kecil daripada anak buahnya sendiri. Ngiri ya. Ita pun ngotot minta tambahan insentif buat dirinya. Yang diambil dari iuran sukarela para pegawai Pemprov Semarang. Bayangin pegawai udah kerja keras, bayar pajak, bonusnya disikat. Dasar pejabat rungkat. Kepala Bapenda Indriasari alias Iin saat di persidangan cerita kalau iuran sukarela itu awalnya dipakai buat bakti sosial. Jadi harusnya buat beli sembako atau bantu korban banjir. Malah dialihkan untuk menambal hasrat Mbak Ita. Per pegawai mereka patungan 6-10 juta. Bayangin iuran kayak bayar arisan sultan. Dari situ tiap 3 bulan bisa ngumpul 800 juta. Kalau penonton disuruh iuran 6-10 juta per bulan, yang ada minus rekeningnya. Gak nyampe juga. Udah lembur. Dari 800 juta, Ita meminta dan menerima 300 juta tiap 3 bulan. Desember 2022, April 2023, Juli 2023, dan Oktober 2023. Totalnya 1,2 miliar rupiah. Lucunya suami Mbak Ita, Alwin, juga ikutan nimbrung. Kata Iin sekitar Mei sampai Juni 2023 dia dipanggil Alwin yang tiba-tiba pengen dapat jatah juga dari uang iuran ASN itu. Pengen dapat juga. Suami kok minta jatah? Kan kewajiban suami seharusnya kasih nafkah. Harusnya. Atau jangan-jangan mau kondo? Modal konfrontasi doang. Suka ngancem copot pegawai. Iin pun mau nggak mau nyetor duit ke Alwin, dicicil 4 kali. Juli 200 juta, September 200 juta, Oktober 300 juta, November 300 juta. Totalnya 1 miliar rupiah. Terima cash keras. Anda masih mau menjabat? Saya terima cash keras. Cukup 1 miliar bisa dicicil 4 kali. Buruan sebelum dirotasi. Yang bikin merinding, Alwin sempat ngancam Iin dengan kalimat singkat tapi menusuk. Kayak gimana tuh? Kowe macam-macam tak sikat. Sikat apa nggak dijelasin. Ya sikat jabatan atau malah sikat gigi. Ancamannya ngeri, bikin bulu kuduk berdiri. Malam Jumat. Nggak cuma bulu kuduk, bulu hidung aja ikut berdiri. Puncaknya September 2023, Alwin minta tambahan 3 miliar buat kebutuhan politik alias modal kampanye. Karena di negeri ini katanya politik itu mahal. Ya mahal kalau uangnya dari kantong sendiri. Benar. Makanya pada korupsi. Biar biayanya dari uang rakyat. Waduh. Begini amat jadi rakyat. Udah duitnya dicuri. Dimaki-maki pula. Giliran diprotes, pagernya dikasih oli. Minta duit 3 miliar, belum sempat dikasih. Ita sama Alwin malah balikin duit. Kenapa tuh? Bukan karena tiba-tiba hati nuraninya terketuk, tapi karena aksi culas mereka udah bocor ke publik. Udah ketahuan. Tanggal 19 Januari, Ita balikin 900 juta sambil nyeletuk. Mbak, iki tak balik ke. Wes bocor kabeh. Waduh, bocor. Bocor yang dia maksud jelas bukan ban yang bocor. Tapi yang bocor kasus korupsinya. Alwin juga ikutan balikin duit tapi pakai dolar Singapura. Totalnya 87 lembar. Masing-masing 1.000 dolar. Dikira money changer. Minta rupiah dibalikin dolar. Bisa. Aroma-aroma laundry internasional. Bisa jadi benar. Lanjut kasus ketiga nggak kalah kocak. Ini kocak. Saking kocaknya sampai pengen tak gemes ya. Tahun anggaran 2023 proyek penunjukan langsung tingkat kecamatan juga ikut diobok-obok.
Anggaran apa kolam ikan jawab kobong. Iya. Jadi Alwin minta para camat biar nurut kasih proyek ke ketua Gapensi Semarang Martono. Sebagai imbalan Martono janji kasih komitmen fee 2,24 miliar. Hasilnya proyek di 16 kecamatan kelihatan bukan kayak agenda pemerintah tapi kayak COD di warung kopi. Ngomong-ngomong sebentar langsung bayar. Eko Juniarto, mantan ketua paguyuban Camat Semarang, dalam kesaksiannya bilang kalau Alwin juga minta jatah proyek 16 miliar dari para camat. Para camat takut nolak karena melihat Alwin sebagai representasi wali kota. Dan menolak permintaan Alwin bisa jadi seolah-olah menantang bos besar dengan tangan kosong sambil berharap gak ketendang dari kursi jabatan. Aduh. Di sidang pledoi Mbak Ita nggak mau pasrah. Dia bilang kalau aku jatuh semua harus ikut kejeblos. Bahkan Ita nyerang balik KPK nuduh lembaga anti rasuah itu tebang pilih. Katanya 16 camat juga harusnya ikut kena, bukan cuma dia dan Alwin. Menurut Ita, para camat itu juga melakukan pemerasan dan buktinya mereka sudah disuruh BPK balikin duit 13 miliar ke kas daerah. Rata-rata tiap camat setor kembalian 800 juta. Jadi sebenarnya siapa aja sih yang gojat nih ya? Sampai bingung saya. Iya. Kata camat, Mbak Ita dan suami peras camat. Kata Mbak Ita, camat juga ikut peras. Main peras-perasan aja dah. Iya. Dengan segudang kesaksian dan bukti yang menumpuk, akhirnya Mbak Ita dan suami nggak cuma divonis hukuman penjara, mereka juga diwajibkan bayar uang pengganti. Ita harus setor 683 juta, kalau nggak bayar sebulan setelah putusan ingkrah diganti kurungan 6 bulan. Suaminya Alwin lebih berat 4 miliar. Kalau nggak bisa bayar aset disita. Kalau aset nggak cukup ya balik lagi ke kurungan 6 bulan. Hakim Ketua Gatot Sarwadi menyebut ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Ada yang meringankan. Yang memberatkan jelas tindak korupsi mereka. Sementara yang meringankan, mereka belum pernah dihukum. Kooperatif. Sopan di persidangan. Jujur. Yakin. Mengaku menyesal dan janji nggak akan ngulang lagi. Iya. Mereka juga dianggap punya tanggung jawab keluarga. Manis sekali. Template banget mirip vonisnya Zaro Flikar. Ya. Jangan-jangan semua koruptor hal meringankannya begini semua. Bisa Gimana kita mau bersih dari korupsi? betul. Anda sopan, kami ringankan. Iya. Ternyata masih ada hal meringankan selanjutnya. Ada lagi. Mereka diketahui sudah balikin sebagian duit. Karena ketahuan. Lucu juga ya. Kalau koruptor balikin sebagian duit dapat keringanan. Tapi kalau ada maling ketahuan nyuri kulkas 2 pintu terus baliknya cuma 1 pintu. Dapat keringanan juga nggak ya? Yang ada dapat keringanan tangan warga ya. Tetap bonyok dikebukin. Vonis dan denda dijatuhkan, tapi lucunya hukum memberi mereka ruang untuk terlihat baik. Ada keringanan karena prestasi, janji manis di persidangan dan pengembalian sebagian duit. Padahal substansinya tetap sama. Dua orang ini lihai main sistem. Proyek rakyat jadi ATM pribadi. Penghargaan dan catatan sosial cuma ilusi. Kalau kayak gitu. Sementara itu terkait hak politik keduanya, hakim menolak untuk mencabut. Alasannya keduanya udah lansia, umur Ita 59 tahun, Alwin 61 tahun. Kecil kemungkinan ikut pemilu. Kecil. Kata siapa Pak Hakim kemungkinan ikut pemilu masih kecil. Iya, betul. Kalau kita hitung-hitung, Ita usianya 59 dihukum 5 tahun, belum termasuk remisi. Bisa bebas, mungkin ya di usia masih 64 tahun. Betul. Anggota DPR sekarang yang paling tua aja usianya 78 tahun. Masih bisa. Kalau seharusnya keluarga jadi tameng moral supaya nggak korupsi, Mbak Ita dan Alwin membuktikan sebaliknya. Mereka malah pakai keluarga sebagai tim inti untuk nyolong uang rakyat. Iya, betul. Harmonis di depan tapi di belakang malah kolaborasi penuh untuk isi kantong pribadi. Waduh. Kasus ini sekaligus bikin sadar korupsi bukan cuma urusan Mbak Ita dan Alwin, ini masalah sistemik.
Betul. Aturan lemah, pengawasan tipis, dan ironisnya rakyat lagi susah. Harga kebutuhan meroket, kantong menipis, apalagi kantong penonton. Rutin. Tapi segelintir pejabat malah tega ngembat duit rakyat. Ya, itu tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kenapa toh? Belum kelar ya? Belum. Naskah, saya mau ngambil naskah. Saya kangen masuk TV. Kemarin kan nggak masuk. Iya. Lanjut aja dah. Silakan. Kembali lagi. Setelah jeda, kita akan kembali di Midnight. Lah. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, tentunya ini hari Kamis. Ada segmen Come On. Ya. Kamis omon-omon online. Kita sudah terhubung dengan salah satu Aumania. Ya. Dan domisilinya ini sangat jauh, Tong. Di mana sih? Di timur Indonesia. Tepatnya ada di Timika. Wow, luar biasa dini hari ya. nih. Halo Nia. Nia. Apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam Nia. Betul Nia, domisilinya ini di Timika. Iya Kak, benar. Di Timika, Benar Papua. ya. Oke, apa kabar Nia? Sehat semua keluarga? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jam berapa di sana nih? Belum tidur aja nih Nia nih. Iya, di sini sudah 1:30. Wow, setengah Demi satu. Midnight Live ya, nonton ya. Wih. Iya. Enggak, emang belum tidur aja. Emang begadang kali ya? Nia emang hobinya begadang? Sering nonton sih, jadi bisa sampai agak subuh. Oke. Nia kesibukannya sehari-hari apa? Kalau saya kerja Kak, Oh kesibukannya. kerja. Di bidang apa Nia? Iya. Kalau saya kebetulan kerja di sebuah PT di bidang real estate, kurang lebihnya perumahan sih. Oke. Dulu kuliah jurusannya apa Nia? Kalau kuliah saya di ilmu komunikasi. Oh. Tuh, harga rumah berapa di sana? Senin harga naik ya Senin? Harganya murah Kak, kita lagi ada promo. Oh iya bener kan? Senin harga naik. Senin harga naik nih. Ada nggak yang DP 0%? Nggak ada ya? Ada. Oh ada? Iya. Oke. Gimana rasanya tinggal di Timika? Perkembangan seperti apa yang Nia rasakan selama tinggal di Timika? Senang sih karena sebenarnya sudah dari dulu tinggal di sini, cuman sempat kuliah, merantau terus balik langsung kerja. Jadi ya senangnya oke. perasaannya karena ada keluarga sih. Oke. Dulu kuliahnya di mana Nia? Di Salatiga Kak, UKSW. Oh, kayak banyak lulusan kampus Anda nih yang kerja di sini juga kan? Iya, banyak. Wah, di Salatiga makanannya enak-enak tuh ya kulinernya Nia ya. Enak banget tuh. Masih murah lagi ya? Iya, murah lagi, benar. Iya, tapi di Timika juga nggak kalah enak-enak Tong. Apa makanannya biasa di sana? Saya udah mungkin 2 atau 3 kali ke Timika, ya. Rahang tuna. Waduh, sambelnya apa tuh Bung tuh? Rahang tuna, terus sambelnya ada banyak tuh, ada 3 lah sambal matang. Wah, pokoknya luar biasa lah. Di sana kalau ikan tuh fresh,
dan termasuk terjangkau lah. Bisa dipaketin nggak nih Nia nih? Saya jadi ngiler saya. Kang Tuna. Bisa nanti dikirim. Nia juga suka ya makan rahang tuna itu ya, makan ikan. Iya, senang tuh Kak, karena kalau di sini kan ikannya segar-segar tuh. Iya, betul. Lebih sering sih makan ikan. Oke. Nia hobinya apa? Kalau hobi, Kak, sebenarnya kalau untuk hobi sih tidak mengerti hobinya apa, karena kayaknya semuanya tuh disukai begitu. Jadi kayak banyak yang dicoba, kayak olahraga, berenang begitu. Jadi kayak semua dicoba. Iya. Menarik memang ya. Dan Timika bagi saya sih termasuk salah satu kota yang maju ya di sana ya. Dan tadi Nia bilang perkembangannya juga cukup pesat. Saya dengar baru ada bioskop ya di Timika ya, betul Nia? Iya, benar Kak. Iya kan? Baru tahun ini atau dari kapan itu bioskop di Timika? Iya, dia baru sudah dari awal tahun sih. Oke. Bioskop pertama tuh ya tahun ini berarti ya. Iya. Harapannya untuk Timika seperti apa nih Nia mungkin ke depan? Harapannya sih semoga perkembangannya semakin maju lagi. Pokoknya perkembangannya maju, masyarakatnya juga lebih sejahtera. Itu saja sih. Oke. Nah, harapan untuk diri sendiri Nia. Mungkin ada mimpi besar yang ingin kamu capai ke depan seperti apa Nia? Paling harapannya sih bisa apa ya, kayak bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih berkembang lagi, potensinya lebih baik ke depan gitu. Amin. Banyak hal baru aja. Oke. Yang penting Nia sehat selalu ya. Yes. Kita kasih tepuk tangan untuk Nia. Salam buat keluarga, terima kasih sudah bergabung di Come On pada malam ini. Iya, begadang juga ya Anda ya. Nah sekarang boleh tidur Nia ya. Ya, boleh. Nonton dulu dong sampai habis. Nonton dulu sampai habis ya. Terima kasih Nia, sampai jumpa. Sehat selalu. Oke, nah selanjutnya kita juga punya informasi toh. Iya. Ini kabar terbaru dari Polda Riau yang berhasil menggagalkan peredaran 121 kg sabu dari jaringan internasional. Bukan main 121 kg. Itu kalau misalnya itu beras ya, itu bisa buat acara hajatan 3 kampung gitu ya. Polisi Riau berhasil menangkap 34 orang tersangka, udah kayak rombongan arisan, bedanya kalau arisan dapat panci, yang ini dapatnya borgol. 2 orang kurir ditangkap di Pekanbaru, inisialnya WS dan AS. Selama 3 bulan terakhir polisi udah ngamanin barang bukti senilai 123 miliar rupiah. Banyak banget duitnya ya, 123 miliar. Kalau dibeliin telur gulung tuh ya, ngapain juga dibeliin telur gulung ya? Sayang juga. Di rumah saya. Atau mau beli rumah? Di Timika tadi. Di Timika. DP mah untuk 0%. Apa? Menarik itu, Timika, salah satu kota maju. Makanya Midnight Friends kalau mau cari uang jangan dari narkoba ya. Cuma dapat duit banyak, ujungnya juga tidur di balik jeruji besi. Iya. Kalau mau happy yang mending kayak kita ini. Nongkrong di warkop, ya kan, nongkrong sama temen, sambil nonton Midnight Live. Iya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Tapi kalau kita ikut nongkrong nonton Midnight Live, siapa yang siaran? Oh iya ya. Ya ulangan aing semalam. Iya, bisa. Oke, Tong, selanjutnya Kali ini Tong. ada aksi seorang warga negara asing di Kota Lama, Semarang yang mendadak viral. Bukan gara-gara jadi turis, tapi malah diduga jadi nyolong HP. Seorang pria asal Nigeria, lengkap dengan sweater dan topi biru, ketahuan mencuri ponsel milik penjual kopi yang lagi sibuk ngelayanin pesanan. Beli kopi kagak, malah dapat kerumunan warga yang neriakin maling. Modusnya cukup klasik internasional. Datang so asik jadi pembeli, senyum-senyum, pesan kopi, terus diam-diam nyomot HP yang lagi dicas. Sayangnya dia nggak sadar ya kalau penjual kopi di Indonesia punya insting detektif dadakan. Begitu HP hilang,
Korban langsung teriak, maling! Maling! Dan warga pun rame-rame ngejar pelaku yang sok-sokan kabur, kayak di film action tapi low budget. Setelah digiring, pelaku sempat bungkam, tapi akhirnya HP korban ditemukan di dalam tong sampah. Sekitar 200 meter lah dari lokasi kejadian. Mungkin dikira tong sampah itu berangkas portable. Walau korban memilih nggak memperpanjang urusan, polisi tetap menyerahkan pelaku ke kantor imigrasi Semarang. Waduh. Wah, itu tadi ya berita yang hari ini cukup banyak nih. Banyak sekali. Berikutnya juga kabar heboh dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bukan soal harga villa naik, bukan juga macet berjam-jam, tapi seekor macan tutul kabur dari kandang karantina kebun binatang Lembang. Macan tutul kabur tong. Ngeri juga nih. Polisi sampai turun tangan dan membawa anjing pelacak buat nyari itu macan tutul ya. Dan lucunya pihak kepolisian tahu ada macan lepas justru dari media sosial. Pencarian terus dilakukan karena khawatir macan tutul masuk ke permukiman warga dan ikut ngantre beli seblak. Kan bisa beli peyem. Iya ya. Ngapain beli seblak ya? Objek wisata ditutup sementara, wisatawan yang udah datang kecewa, udah datang jauh-jauh, nggak bisa masuk. Persis kayak LDR yang ditunggu nggak datang-datang. Yang nggak diharapin malah muncul. Tapi macan. Pihak kebun binatang dan kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Tenang gimana ya? Ini macan tutul. Bukan kucing Anggora. Ya, aja-aja ada. Takutnya naik travel ke Jakarta dia. Sini lagi depan. Itu macan tutul ya. Oke lah, ya udah. Daripada kita semakin ngobrolnya ngalur ngidul. Iya. Kita jeda dulu. Kami akan kembali setelah headline news, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Pasti penasaran kan siapa bintang tamu? Iya. Kasih clue ya. Depannya P. Ya banyak lah pokoknya lah. Dikit banget ya clue-nya ya. Langsung saja kita sambut Piu Padi. Mas Piu, apa kabar Mas Piu? Baik. Oh, so baik. Saya kena royalti nggak ya kalau gitu? Kalau di sini enggak? Di sini nggak ya? Dalam benakku. Kena juga nggak? Ah, enggak. Begitu indah. Nah, lama-lama royalti juga ya. Ya udah kita langsung ngobrol dengan Mas Piu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Mas Piu. Oh iya, Silakan dulu, oke. Mas Piu. Iya, aduh. Ini legend akhirnya. banget dong. Legend. Waduh. Ini mau manggil Piu Padi apa Piu Aksin nih? Langsung aja ke situ. Satrio Yudi Wahono Iya. Woi. alias Mas Piu, Piu Padi. Apa kabar Mas Piu? Baik, alhamdulillah. Masih ganteng Baik banget ya. Masih fit, masih seger kelihatannya ya. Ini barusan aja selesai manggung di Senayan. Oh ya? Iya. Langsung ke Midnight Live. Langsung. Spesial tuh. Habis manggung langsung ke manggung. sini. Iya. Mas Piu ini biasanya kan nulis lirik ya, Iya. bikin lagu, iya kan main gitar. Ya. Sekarang nulis aturan ini ya. Masuk. Iya, iya. Iya kan, setelah terlibat sebagai tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta, Iya. ya Hak Cipta ini bagaimana sejauh ini perkembangannya, Mas Piu? Ya, perkembangannya sih masih belum ya, masih jauh banget karena kemarin itu baru pertemuan yang pertama untuk menentukan jadwal, waktu dan tim siapa aja dari aksi maupun dari yang lainnya untuk bergabung dengan tim perumus. Jadi pertama kita RDP dengan Komisi 13, terus lalu kemarin kita baru pertemuan awal untuk ibaratnya kalau istilah dari di DPR tuh belanja masalah. masalah. Ya. Belanja masalah dulu, habis itu baru nanti kita minggu depan mungkin akan dimulai untuk merumuskan lebih detail lagi. Tapi sejauh ini tanggapan dari Komisi 13 seperti apa? Komisi 13 menanggapinya memang karena kita juga baru tahu ternyata di Komisi 13 karena kita kemarin tujuan kita adalah ke Komisi 10 sama Komisi 7 karena membidangi di Ekraf sama hukum kan, tapi Iya, ternyata
ke Komisi 13 itu lebih ke reformasi regulasi. Jadi ke arah sana karena revisi Undang-Undang Hak Cipta. Iya. Tapi sebenarnya awalnya dari mana sih Mas ini persoalannya gitu loh. Kita kan melihat kok musisi terbelah begitu kan. Iya, gini. Ramai banget tuh. Jadi gini, sebenarnya itu awalnya memang ada kesenjangan ya. Kalau kita melihat kesenjangan atau sebenarnya udah berlangsung udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Di mana kita melihat bahwa banyak pencipta lagu di Indonesia itu belum terpenuhi haknya, belum terpenuhi kesejahteraannya. Padahal sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang memberikan perlindungan kepada para pencipta lagu. Tapi kenapa kok udah ada undang-undangnya, tapi kok masih pencipta lagu masih banyak yang susah, masih royaltinya masih jauh dari wajar dan adil. Saya aja yang untuk konser yang saya hampir setiap minggu itu pasti ada event, itu cuma 125.000. Nah saya langsung mikir, loh kayak saya aja yang masih aktif, yang masih manggung, yang sebulan bisa 10 sampai minimal gitu 10 kali show sebulan, kok segitu? Jadi ini jadi pertanyaan, ternyata banyak teman-teman pencipta lagu yang bahkan nol, bahkan yang nihil. Kemarin aku tadi aku lihat ada laporan royalti dari pencipta lagu Ricky 5 Minute, itu kan lagunya kan hits juga. Itu cuman 11.900 rupiah. Wow, Iya, 11.900. Padahal ada 4 event di situ laporan. Jadi benar, berarti yang nggak benar apa nih? Kita kan sistemnya dong ini. Sistemnya berarti kan, sistemnya. Nah, akhirnya membuat kami akhirnya bersama-sama dengan pencipta lagu yang lain untuk membentuk asosiasi yang resmi ya, dengan namanya AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Itu. Nah, lalu muncul visi, ada juga visi. Iya tuh, karena memang bedanya apa tuh? Bedanya gini. Jadi sebenarnya kita kan sudah bergerak sudah lama, udah 3 tahun yang lalu. Visi itu muncul dipicu oleh keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memberikan vonis bersalah kepada Agnes Monica untuk membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Tapi itu hal seperti itu muncul panic mode dari teman-teman penyanyi, merasa bahwa ini nanti akan ngarahnya ke penyanyi semua. Padahal yang kita pahami dan kita tahu itu pasti ada konstruksi hukum yang sudah dijalankan kan, sehingga akhirnya muncul vonis tersebut, keputusan itu. Nah akhirnya karena dari pihak Agnes Mo mengajukan kasasi, nah muncullah teman-teman penyanyi membuat visi itu tadi supaya arahannya adalah supaya penyanyi itu tidak diserang oleh pencipta lagu. Padahal kita tidak mengarahkan ke sana. Kita hanya berusaha untuk memperjuangkan hak pencipta lagu yang selama ini tidak pernah dipenuhi. Padahal sudah ada aturannya, sudah ada ininya. Nah, sekarang rame lagi nih. Rame lagi. Nah, itulah muncullah itu. Jadi akhirnya muncullah yang lain-lainnya muncul sampai ke restoran, hotel dan kafe segala macam, akhirnya kayak hantam kromo gitu istilahnya kan, dihantam aja sana sini gitu. Dan sekarang banyak juga mungkin musisi muda, musisi baru yang takut gitu kan ya untuk tampil di padahal sebenarnya nggak harus ditakutin, di ruang terbuka. Nggak harus itu sebenarnya. Cuman karena kan ini sumbernya atau source-nya ini kan mampet kan, harusnya kan dipenuhin kepada pencipta lagu, karena mampet akhirnya para pencipta lagu ini bersuara, speak up. Nah ketika speak up, lembaga manajemen kolektif ini, LMKN dan LMK itu akhirnya mereka berusaha untuk menunjukkan kerjanya kan, akhirnya ke restoran, hotel, kafe semua dimintain, ditagih royaltinya. Sampai kemarin LMKN menyatakan bahwa Indonesia Raya harus bayar royalti. Kan gila itu. Itu dia tuh. Nah itu saya sampai nyampaikan untuk ke DPR. Ini gila, karena apa? Karena kayak mereka tidak punya konsep untuk mengumpulkan royalti. Padahal sudah ada pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta itu menyatakan bahwa lagu kebangsaan itu tidak ditarik royalti. Karena apa? Itu ada di bab pembatasan hak cipta di pasal 43, termasuk lagu kebangsaan tidak akan ditarik royalti. Gitu. Nah masa nggak paham? Ketua LMKN menyatakan, akhirnya besoknya diralat. LMKN tidak menagih lagu kebangsaan, tidak ditarik. Jadi kan ini berarti kan pelin-pelan, tidak konsisten dan tidak komit dengan apa yang dikerjakan. Itu aja sih. Jadi kita ini kalau kayak gini ya, sistemnya harus dirubah, ibaratnya begitu kan. Nah,
sistem yang tidak transparan tadi Ya. kan, transparansinya ini dipertanyakan oleh banyak musisi seperti apa, karena ketika menerima surat atau apapun itu bentuknya tulisannya hanya royalti segini jumlahnya, Iya, benar-benar. nggak tahu apa Detailnya. namanya detailnya seperti apa, event-event yang dijalani seperti apa, lalu juga ketidakjelasan tanggung jawab pembayaran, Ya. itu kan menjadi permasalahan bagi semua musisi saat ini. Ya. Nah, solusi dari aksi itu seperti apa? Sebenarnya permasalahan itu kan jelas. Transparansi memang sengaja atau mungkin memang tidak mampu, tidak kompeten untuk menjalankan itu. Padahal sekarang kan adalah era digital. Jadi kami aksi mendorong untuk dilakukan digitalisasi di era yang sekarang ini. Cara-cara yang dulu udah tidak relevan. Yang paling relevan adalah digital. Kenapa? Karena semua terdata. Oke. Mau pakai lagu ini udah jelas. Kalau selama ini yang dilakukan, mungkin teman-teman paham. Banyak yang datang ke restoran kafe hanya menghitung kursinya sekian-sekian, ya kan? Kursinya sekian. Terus habis itu ini pakai lagu Indonesia ditagih sekian. Karena tidak punya data, sehingga akhirnya mereka menjalankan blanket license. Ibaratnya begitu. Mereka menagih secara bahasa gampang itu gelondongan. Jadi blanket kan. Jadi tidak ada judul lagunya tidak ada, nggak ada. Pokoknya minta aja sejumlah sekian gitu. Nah terus baginya gimana? Kan pertanyaan itu. Baginya siapa yang digunakan lagunya? Kan nggak ada. Akhirnya random akhirnya. Nah itulah yang kita mau dorong supaya ini sistem yang sudah tidak relevan ini di era sekarang ini harus diganti, dirubah. Kalau masalahnya ada di aturannya, di perundang-undangannya, ya kita rubah peraturannya. Jangan terus tetap mempertahankan sistem itu terus ngotot. Nah akhirnya kan aksi kan seolah-olah dianggap kayak apa namanya, kayak yang bahkan ada yang komen di media sosial kayak pengemis, kayak tukang pala dan segala macam. Padahal bukan kita ini mau menuntut hak kita. Nah salah satu solusi yang akan kita pertajam itu adalah kembali ke Undang-Undang Hak Cipta, di mana di situ disebutkan bahwa harus izin. Supaya apa? Supaya izin itu supaya kita bisa tahu data lagunya apa. Kalau umpamanya izin lagu A, lagu B, lagu B kan jelas. Ketika lagunya digunakan komersil, memunculkan biaya atau munculkan hak ekonomi, munculkan ekonomi, jadi lebih ke ke penggunaan secara komersil, ya barulah muncul royalti. Jadi jangan dibalik. Jadi jangan, kan sekarang ada opini bahwa oke nanti akan kita perbesar royaltinya gitu. Gimana caranya? Kalau tetap pakai cara yang lama nggak bisa. Ya akhirnya kalau dipaksa untuk membesarkan royalti, akhirnya itu tadi kayak serampangan akhirnya nagih ke sana ke sini supaya angkanya gede. Tapi nggak tahu yang dibagi mana. Yang didorong tetap direct licensing. Tetap kami ingin mendorong bahwa memang di dalam Undang-Undang Cipta itu ada direct licensing, itu disebutkan di pasal 81. Itu ada itu bahwa bisa melakukan perjanjian sendiri. Itu bagi kami itu udah dasar kita untuk menjalankan direct license. Kenapa kita menjalankan direct license? Karena saluran distribusinya kan mampet. Jadi kita cari solusi dengan cara untuk melakukan direct license, tapi tidak serampangan. Kita pakai digital, baik digital. Jadi semuanya bisa terdata, bisa terkalkulasi. Kayak belanja online ya. Klik. Bener. Piu. Nanti keluar lagunya. Keluar tuh begitu indah. Konser, wah banyak tuh ya gitu ya. Seru ya gitu ya. Keranjang kuningnya ya. Iya, langsung check out. Kemarin sudah ada lampu hijau dari wakil ketua DPR kan, Pak Sufmi Dasko bilang bahwa nanti izin pencipta lagu harus diberikan sebelum izin keramaian dari kepolisian. Jadi kalau ada konser, izin lisensinya diselesaikan dulu, habis itu artisnya manggung. Habis itu keluar izin keramaian. Salah satu syarat untuk izin keramaian ke polisi harus ada izin dari pencipta ya. Pokoknya menyelesaikan. Menyelesaikan dulu sebelum event dimulai. Itu yang terjadi di luar negeri seperti itu. Kenapa kita nggak ngikutin yang di luar negeri yang sudah proven, yang sudah berjalan, yang akhirnya begitu konser itu sebelum mulai penciptanya sudah dapat. Sinergitas aksi dengan musisi lain sejauh ini seperti apa? Karena kan pasti ada deadline-nya nih kapan RUU ini harus segera disahkan. Dari kemarin pimpinan sidang menyatakan bahwa 2 bulan harus selesai. Makanya kita besok akan menunggu, mungkin katanya kemarin saya dengar ada hari Rabu, tiap hari Rabu akan ada waktu buat perumusan gitu. Cukup nggak tuh 2 bulan tuh? Ya dicukup-cukupin. Yang jelas harus merata kan ke semua musisi. Kalau 9 bulan kelahiran. Benar. 9 bulan lahiran ya.
Harapan Mas Piyu deh terakhir nih terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta nantinya akan seperti apa? Harapannya supaya kembali lagi para pencipta lagu kembali mendapatkan haknya, pemenuhan haknya bisa terpenuhi, terus selalu kembali pencipta lagu bisa sejahtera dan minimal at least mereka bisa menikmati hasil dari karya-karyanya dan juga sistem yang kita harapkan nanti akan bisa diturunkan ke anak cucu kita gitu. Sistem sudah berjalan, tinggal anak cucu kita tinggal menikmatiin saja hasilnya gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Piyu. Kalau begini kan semakin jelas ya Tom ya. Sebenarnya kan kita pernah ngundang dari perwakilan dari visi, sekarang dari aksi. Kita tunggu saja nanti kita kawal terus seperti apa pembahasan RUU terkait dengan hak cipta ini. Baik, dan itulah tadi tentunya sajian terakhir kita untuk Midnight Live hari ini. Terima kasih Mas Piyu sudah hadir di Midnight Live. Thank you, sama-sama. Dan terima kasih banyak Terima sudah kasih. memberikan penjelasan Terima kasih, di ya. Midnight Live. Kita ketemu lagi besok. Jadi penonton terima kasih semuanya ya. Dan kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.